Baik. Baik, terima kasih banyak untuk ini yang sudah dipercayakan oleh Bapak Gubernur. Penanganan baik Nagakia itu izin Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah berinformasi, kami sudah dapat dan kita mengambil langkah. Karena itu di baik itu kita intervensi cepat itu 750 hektar tadi. Kemudian jagung itu 1.500 hektar. Pompa air sudah kita siapkan dan kemudian alat panen cepat itu juga kita siapkan skemanya. Nah, karena itu penanganan baik itu terintegrasi hulu hilirnya, Pak. Baik, kami silakan kepada tim dokumentasi untuk bisa mendokumentasikan momen ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati Pak Bupati, saya hormati jajaran dari Bapak Gubernur dan jajaran dari Pak Bupati, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan bahwa hasil yang dicapai oleh Bapak Gubernur, bahwa hasil yang dicapai adalah sejumlah 10 ton. Dari berapa hektar? Dari 2 hektar, Pak Gus. Jadi saya melakukan pembelian dengan harga Rp4.000 per kilogram. Jadi pola kemitraan ini yang dilakukan dengan pihak bank senilainya Rp10 juta. Jadi keuntungan yang didapat dari Bapak ini senilai Rp18 juta. Dia nanti akan diserahkan ke pihak bank senilai Rp10 juta. Jadi keuntungan yang didapat oleh Bapak ini senilai Rp8 juta per hektar. Baik, terima kasih. Dari off-taker sudah menyerahkan kepada perwakilan petani dan selanjutnya dari petani menyerahkan kepada perwakilan Bank NTT. Jelaskan bahwa itu uang bukan dikasih di sana. Mana buku tabungan? Kalian nggak ada buku tabungan langsung. Siapa namanya? Kenapa kalian tidak transaksi langsung kemarin disiapkan langsung? Izin Bapak menyampaikan proses transaksi pembelian baru dilakukan tadi malam Bapak. Jadi memang ini kita simbolis. Tadi malam kalau kalian nggak bisa kerja malam? Bisa Pak. Kerja malam, kalau orang kerja malam, kau kerja malam lah. Bang sudah susah mau kerja. Terbiasa kalian ya? Mau transaksi pagi buta kalian langsung bikin. Kalian mau menuju ke bank devisa gimana kalau bank devisa kalian ya? Terbiasa ya? Siap Pak. Padi, jagung, kacang-kacangan apapun harus dihitung berapa nilai uangnya. Jadi kita bisa tahu ekonomi datang dari Mbai itu berapa itu uangnya. Uangnya taruh di mana? Itu harus kita tahu. Jadi kita tahu, oh uang ini ada di Bank NTT sekian banyak. Jangan uangnya geser nanti kalau kita omong begini pakai Bank NTT. Tapi giliran uang dapat taruh di bank lain. Ya toh, Pak Bupati? Nah skim-skim yang dibuat begini oleh pemerintah. Pemerintah punya bank itu namanya, NTT punya bank itu namanya Bank NTT. Jadi tolong Bank NTT kalian langsung seluruh kerjasama itu bicara juga dengan itu, semuanya ditaruh di Bank NTT supaya kita bisa konsolidasi ke depan. Itu karena bank ini akan bank devisa, Pak Bupati. Kalau dia menjadi bank devisa, kita harapkan di 2025 jadi menjadi bank umum. Maka ini bank akan kuat sekali menjadi bank daerah yang sangat kuat. Nah, tapi tidak mungkin kalau kita punya kerja-kerja daerahnya lebih banyak ke bank lain.
Tidak mungkin, kita harus petani, peternak, industri, kita harus menuju situ. Karena itu setiap kali Ibu Kadi jelaskan, produktivitas padi di Bay dengan 3.000 sekian hektar, diproduksi sekian ribu ton, sekian ribu ton itu dikonversi dengan harga gabah sekian, maka ditemukan hasil yang diperoleh petani padi pada tahun ini sekian. Nah, kita langsung bisa hitung uangnya, Bapeda bisa tahu berarti pertumbuhan ekonomi saya sekian hari ini, kita bisa tahu ketersediaan pangan kita untuk dari beras sekian persen. Jadi di Bapeda kuat, sumbangannya datang dari Ibu. Nah, karena itu supaya orang lihat itu kan, orang kalau ngomong sekian ton, sekian kilo, orang lihat, tapi kalau omong uangnya otaknya terganggu. Manusia kalau omong tonase orang tidak mengganggu, coba kalau ngomong uang, otaknya terganggu, beda. Bapak kalau dibawa beras, pilih sodok orang beras, mungkin udah terima, tapi kalau Bapak digoyang uang dari harga beras itu, dia pilih uangnya, bukan pilih berasnya. Selalu itu sudah cara berpikir manusia. Jadi karena itu saya ingin untuk itu betul-betul, kita punya kekurangan adalah kita hanya menjelaskan tanpa menjelaskan akhirnya. Nah, supaya Ibu Kadi juga tahu bahwa saya di tangan saya ini, uang yang di tangan saya beredar dalam musim tanam pertama sekian persen. Uang ini kemana? Ada di bawah bantal kah? Ada di mana? Nah, jadi sama dengan Bank NTT, sehingga skim yang tadi kita omong untuk bagaimana membangun di hilir panen itu, mesin-mesin seperti itu, ke depan kita bisa hubungan antara Bank NTT, para petani, lalu kita mediasi, pemerintah kabupaten, provinsi mediasi, sehingga nanti ke depan kita miliki itu semua. Saya pikir kalau ini dijaga dengan benar, sosialisasi dari teman-teman Bank NTT, kalian jangan tangan di kantor, datang di pertanian untuk kami jelaskan, maka kekuatan ini pasti kuat. Kita punya kekuatan, tapi kita tidak pernah mengkapitalisasikan secara baik. Itu kita punya kekurangan di sana. Karena itu saya harapkan ini dijaga benar. Nanti Pak Luki juga kerjasama nanti dengan Bank NTT, tolong jangan cuma di pusat saja mengerti, lalu di cabangnya tidak tahu. Nanti itu semua harus paham. Kedua, syarat orang 1 hektar, jangan nanti orang mau tanam 10 hektar, tidak, 1 orang 1 hektar, jangan. Orang datang 10 hektar, ya ikat 1 kali, orang itu dengan 10 hektar. Kemarin kita temukan di mana itu, Manggarai Timur. Orang datang 5 hektar, dia bilang 5 orang, ya gimana orang? Sudah bagus kalau tidak repot. 1 hektar lebih baik 5 hektar 1 orang bagus. Jangan kita karena dibilang 1 hektar minimal untuk 1 orang. Maksudnya kita sedang mendorong, bukan di Flores itu sebenarnya. Kita sedang mendorong teman-teman di Timor supaya mereka minimal tanam 1 hektar. Kalau di Timor itu tidak ada orang tanam 1 hektar. Mereka tanam hanya untuk makan saja. Nah, tapi kalau dorong jagung 1 hektar, maka kita bisa tahu dia bisa menyelesaikan dia punya masalah sebagai orang miskin itu. Itu contohnya begitu. Nah, teman-teman di Flores, orang datang dengan saya 5 hektar. Jangan bilang dari tambah 4 orang lagi datang tanda tangan kredit. Orang ini setengah mati, mau bicara siapa? Karena itu, kedua, kalau dia nanti zaman dulu, itu ada kur dari BRI. Tapi kan rata-rata orang tidak bayar. Tapi namanya kan ada di sistem. Begitu dia mau kredit masuk namanya, ditolak sistemnya karena dia ada kredit macet. Dia sendiri tidak pernah tahu. Tapi dia kredit macet. Nah, cara ini adalah supaya kita depan bayar. Anaknya kalau sudah dewasa, anaknya dipakai namanya. Bapaknya itu perbankan, bapaknya cacat di perbankan, sistem perbankan. Anaknya diundang untuk akad kreditnya anaknya. Dengan catatan waktu dapat, dia dipotong juga untuk bayar kur itu. Minta kita bisa bicara dengan pemerintah pusat untuk kami bayar kurnya, tapi kami diskon sekian supaya nama kami tidak cacat di sistem perbankan. Jadi ini bisa diatur, kita bisa dapat untuk Pak Bupati. Jadi bisa ngomong dengan mereka sambil petani bayar, ini pembayar ini untuk dialihkan ke lain, dia bisa hapus karena mereka sudah hapus. Tapi kan sistemnya tidak dihapus. Telah diputihkan tapi sistemnya tidak dihapus. Karena itu seseorang begitu kredit untuk masuk untuk TJPS, begitu masuk di Bank NTT, masuk dalam sistem pinjaman, kan sekarang sudah online sistem, begitu masuk ditolak karena dia pernah terima kur mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, ini kita masalah di sana. Atau ada orang yang kredit macet di bank lain karena dia anak mau sekolah, dia kredit sekolah untuk yang lain-lain. Nah, ini cari saudara atau anaknya, ini yang dimasuk dengan catatan kita panggil banknya. Kamu nanti kita bayar langsung di sini, Bank NTT bank to bank. Jadi Bank NTT dengan bank itu akan kerjasama supaya begitu selesai ini
ini dibayar, sehingga dia terbayar utangnya yang baik. Jadi program ini bukan hanya untuk bagaimana petani itu dapat uang, tapi menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga mereka, khususnya pada kredit-kredit yang macet yang selama ini mereka hadapi. Sehingga nanti putaran berikut, dia tidak lagi menjadi manusia yang kredit macet, tapi dia sudah bisa panen dengan baik. Itu mudah-mudahan di Baik atau di Nagegeo tidak ada. Tapi kalau itu ada, kalian yang sudah dengar Bang Edi hari ini, tolong pulang jangan kau tangan, pulang duduk lagi, evaluasi bahwa ini perintahnya begini, diatur begini, supaya jangan ulang lagi, omong lagi. Nanti ulang lagi, omong lagi, salah lagi. Karena tidak gampang, menyampaikan informasi itu tidak sederhana. Kalian jangan anggap remeh. Coba kalian pikir Bang Edi di sana, bisik satu dari sini, bisik habis 20 orang, kumpul di ujung sana, pegang tanda kertas waktu kalau sudah omong bisik sini. Sudah tanya dia setuju, ha. Panggil, nanti waktu menuju, kira-kira sama atau tidak? Pasti beda. Itulah informasi, distribusi informasi itu tidak gampang. Jadi kalau tidak segera dengar begini terus lakukan evaluasi, maka distribusi informasi disampaikan oleh siapapun akan mengalami masalah yang luar biasa ke depan. Nah, begitu dia bias informasi, bukan bias, kurang informasi yang ada, maka hasilnya pun berbeda. Kita selalu dapat hasil berbeda, kenapa? Bahwa dia tidak sempat dapat. Seperti Manggarai Timur itu, orang datang kerja semangat, 5 ton, 5 hektar dia punya, suruh pulang lagi. Akhirnya dia setengah mati cari orang lagi untuk, untung dia camat, jadi dia punya kemampuan untuk cari orang. Tapi tidak semua mereka begitu. Kalau ini petani biasa kan dia setengah mati cari siapa lagi. Kalau dia macam kayak orang kawin 5 istri kan gampang, dia bisa cari gampang. Tapi kalau dia hanya 1 istri kan mau cari siapa lagi, tanda tangan lagi. Nah, jadi tolong ini diatur baik-baik supaya bias informasi, karena kekurangan perhatian itu bisa dapat terselesaikan dengan baik supaya kita bisa jalan. Ya teman-teman Bang Edi ya, oke ya, terima kasih. Ibu Kadis, ya, terima kasih.